Dulu, Suzuki punya ide dari kopi. Sekarang, kok jadi lebah? Di IMS 2026, Suzuki ngenalin mobil baru ini. Di video ini, kita nggak ngebahas Evitara, soalnya mahal banget. Tapi kita bakal bahas mobil ini yang menarik perhatian kita, yaitu Suzuki XB atau Crossby. Nggak tahu cara bacanya yang benar gimana. Akankah Suzuki Crossby ini masuk Indonesia? Selamat datang kembali di channel Shift Glimpse. Dan di video ini kita bakal bahas mobil yang kalau dilihat ya nggak kelihatan galak sih, tapi justru bikin penasaran. Ini dia Suzuki Crossby. Jangan dibikin bingung sama mobil lainnya yang punya nama yang mirip, kayak Suzuki Crossover atau Scion XB. Mobil ini bentuknya kecil, tapi auranya tuh beda. Kayak orang yang diem-diem ternyata menarik. Suzuki Crossby ini menurut gua pribadi bisa dihitung mobil JDM karena lahir di Jepang. Konsepnya adalah city car rasa crossover. Jadi dia bukan SUV, bukan hatchback murni, dia itu di tengah-tengah. Kayak hubungan yang belum ada status, tapi tiap hari ngechat. Crossby ini targetnya jelas. Orang-orang yang pengen mobil beda, nggak pasaran, tapi tetap masuk akal buat dipakai harian. Mobil ini bukan buat mobil pamer, tapi mobil buat orang yang tahu apa yang dia mau. Secara fitur, Suzuki Crossby sesuai SNI dompet. Desainnya boxy, tapi dibikin imut. Kalau ngomongin mobil kotak, jujur, banyak. Cuma secara pribadi, gue suka sama tampang depannya. Imut kayak pas pertama kali gue lihat VW Beetle. Lampu depan LED, desainnya modern dan bulat. Ini mobil yang dari jauh aja udah kayak bilang, gue beda. Tapi gak beda banget sih. Masuk ke interior, dan ini adalah salah satu daya tarik utama Crossby menurut gua. Dashboard modern. Walaupun ya standar-standar aja. Kayak gitu-gitu aja sih. Ada head unit layar sentuh, koneksi smartphone, AC digital, tapi sayangnya tidak include gantungan stella jeruk. Walaupun badannya kecil, yang penting bukan ukuran, tapi kenyamanan dan memuaskan kalian. Suzuki Crossby ini ada dua tipe. Yang pertama MN71S dan yang kedua MND1S. Untuk MN71S pakai mesin 1 liter K10C turbo inline 3 dan untuk MND1S memakai mesin 1,2 liter Z12E inline 3. Kedua tipe tersebut dilengkapi hybrid drivetrain dan baterai. Mobil ini nggak ngajak kamu kebut-kebutan, tapi ngajak kamu hidup lebih tenang. Cocok untuk kalian yang tiap hari mikirin kerjaan, cicilan, atau ngelihat kelakuan doi. Yang perlu dicatat, sejauh ini kita belum dapat informasi apakah Crossby akan dijual di Indonesia atau tidak. Kalau di kampung halamannya alias Jepang, Suzuki Crossby tersedia di dua tipe yang tadi disebutkan. Kalau Suzuki Crossby ini masuk Indonesia, kemungkinan besar Suzuki akan meluncurkan tipe yang MND1S yang mesinnya 1,2 liter. Tapi kalau yang versi Jepang masuk ke Indonesia apa adanya, itu sih kayak dikasih bonus yang nggak kita minta, tapi kita syukuri. Oh my god! Suzuki Crossby di Jepangnya sendiri dibanderol dengan harga sekitar 2.157.000 yen sampai 2.500.000 yen atau bahasa lokalnya sekitar 237 juta rupiah sampai dengan 275 jutaan rupiah. Kalau masuk Indonesia kemungkinan main di 300 jutaan. Ya hitung-hitung digoreng ya guys ya. Murah? Nggak juga. Mahal? Tergantung sudut pandang. Tapi menurut sudut pandang Shift Glimpse sih dompet nangis. Kalau dibandingkan sama mobil lain kayak Toyota Race, Daihatsu Roki, Honda WRV, Suzuki Crossby ini hanya sebuah alternatif mobil kotak untuk di kota. Suzuki Crossby itu main aman, memanfaatkan tren EV atau hybrid, dan menggabungkan konsep tersebut dengan apa yang Suzuki telah lakukan di masa lampau, alias espresso. Tapi jujur, bentuknya unik sih. Bukan buat semua orang, tapi buat orang yang nggak suka seragam. Banyak yang bilang Suzuki Crossby ini kayak evolusi dari Suzuki Espresso dan Suzuki Ignis. Dan iya, ada miripnya. Terlebih di Suzuki Crossby dan Suzuki Ignis. Dari siluetnya mirip,
lekukannya tidak jauh beda. Secara dimensi ramping dan kecil, dan tentunya sama-sama memiliki 4 ban. Inilah jadinya kalau Suzuki kebanyakan main Pokemon, mobilnya aja sampai berevolusi. Kesimpulannya, Suzuki Crosby itu mobil yang unik dan lucu. Sayangnya udah kebanyakan alternatif yang sudah dijual, dan bentuk yang bisa dinilai pasaran. Kalau kamu suka tampil beda, tapi masih pasaran, dan pengen mobil harian yang nyaman, Crosby ini menarik. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, apakah Suzuki Crosby patut untuk masuk Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Dan komen juga, next video kita bakal bahas apa nih? Like video ini kalau lo terhibur, subscribe ke channel Shift Glimpse kalau kalian belum, dan share ke teman kamu yang seleranya agak nyeleneh.